Pada tahun 2019, dunia dikejutkan oleh keputusan Brunei Darussalam untuk menerapkan hukum syariah secara penuh, termasuk hukuman rajam bagi pelaku hubungan sesama jenis. Keputusan ini menuai kecaman dari berbagai negara, aktivis HAM, hingga selebriti dunia. Tapi apa sebenarnya sih hukum ini? Lalu mengapa Brunei memilih jalur tersebut dan bagaimana dunia internasional melihatnya? Mari kita bahas lebih dalam di video ini. Brunei Darussalam adalah negara monarki Islam yang sangat menjunjung tinggi nilai-nilai agama. Pada tahun 2014, Brunei mulai menerapkan Syariah Penal Code Order secara bertahap. Tahapan ini mencakup beberapa jenis pelanggaran, mulai dari pelanggaran moral hingga tindak pidana berat seperti zina, pencurian, dan sodomi. Di bawah hukum ini, pelaku homoseksualitas dapat dikenai hukuman rajam hingga mati jika terbukti melalui saksi atau pengakuan sah secara syariah. Pemerintah menyatakan bahwa hukum ini diterapkan untuk menegakkan ajaran Islam yang sesuai dengan nilai-nilai yang dianut oleh masyarakat Brunei, namun hanya berlaku untuk umat Islam dan memiliki prosedur pembuktian yang sangat ketat. Namun, langkah Brunei ini memicu gelombang protes global seperti PBB, Uni Eropa, dan negara-negara barat yang mengecam hukum tersebut sebagai bentuk pelanggaran HAM. Selebriti seperti George Clooney dan Elton John menyerukan boikot terhadap hotel-hotel mewah milik Brunei. Human Rights Watch dan Amnesty International juga menyebut hukum ini sebagai bentuk kriminalisasi terhadap orientasi seksual. Meskipun begitu, Brunei tetap mempertahankan hukum tersebut sambil menegaskan bahwa proses pembuktian itu sangat ketat sehingga hukuman ekstrim hampir mustahil dijatuhkan. Ada dua solusi yang bisa kita ambil dari dua perspektif. Yang pertama dari perspektif Islam. LGBT bukanlah hak asasi manusia, melainkan penyimpangan kodrat yang diberikan oleh Sang Maha Pencipta. Syariat Islam sendiri sesungguhnya memiliki 3 pilar dalam penerapannya, yaitu ketakwaan individu, kontrol sosial dalam masyarakat, dan penerapan syariat Islam secara menyeluruh oleh negara, yang dimana Brunei ini sudah menerapkan ini sebagai solusi yang tepat. Namun, jika melihat dari perspektif HAM internasional, penerapan hukum rajam untuk pelaku LGBT bukan menjadi solusi yang tepat. Seharusnya, hukum Islam bisa dijalankan tanpa melanggar prinsip martabat manusia. Hal ini bisa dilakukan dengan memfasilitasi forum atau dialog yang menghormati kedaulatan Brunei namun tetap menyampaikan keprihatinan terkait HAM. Misalnya mengadakan pertemuan para menteri hukum atau para menteri agama negara-negara atau organisasi internasional seperti PBB, OKI, dan ASEAN untuk membahas tentang kesenjangan syariah dan HAM. Solusi lainnya, hukum juga bisa tetap dipertahankan sebagai identitas nasional Brunei, tetapi dengan prosedur hukum yang lebih adil dan humanis. Misalnya, menghapus hukuman fisik seperti rajam dan menggantinya dengan sanksi administratif atau edukatif, seperti beberapa negara mayoritas muslim, yaitu Yordania dan Maroko, yang tetap menjalankan hukum agama tanpa penerapan hukuman fisik yang ekstrim. Hukum rajam bagi LGBT di Brunei bukan hanya soal legalitas, tapi cermin dari tantangan dalam menjembatani nilai-nilai agama dan HAM global. Nah, jalan ke depan bukan dengan konfrontasi, tetapi dengan dialog, pemahaman, dan keterbukaan terhadap interpretasi yang berkeadilan. Karena pada akhirnya, hukum apapun bentuknya seharusnya menjaga martabat manusia, bukan menghapusnya. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.